Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti sehat ya. Adik-adik, kali ini kalian ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Hari ini kita akan membahas pelajaran yang sangat menarik, yaitu fisika ya. Nah, sudah nggak sabar pasti ya adik-adik. Tapi sebelum kita tonton terus video channel Kursi Guru ini, pastikan kalian like, comment, subscribe, dan share video ini biar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kalian, untuk tetangga kalian, dan untuk semua orang di dunia ini ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Di video sebelumnya adik-adik, Mbak sudah membahas tentang ilmuwan ya. Yang Mbak bahas ilmuwan yaitu salah satunya Archimedes. Nah, di video kali ini adik-adik kita akan membahas hukumnya. Kalau kemarin kan kita bahas orangnya nih dan cerita uniknya. Nah, sekarang kita bahas hukum Archimedesnya. Nah, apa sih bunyi hukum Archimedes? Atau gimana sih hukum Archimedes itu bunyinya seperti apa? Nah, hukum Archimedes ini deh berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian bisa dicelupkan sebagian atau semuanya seluruhnya ke dalam zat cair, benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas yang nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan Nah, ini ya, suatu benda yang dicelupkan sebagian. Jadi intinya di sini ya, kalau ada benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, ini akan mendapatkan gaya ke atas yang nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini kata kuncinya di situ. Kata kuncinya banyak banget ya. Nah, ini konsepnya seperti itu adik-adik. Jadi kalau ada bejana diisi air, lalu kalian celupkan semua bagian benda itu ke dalam zat cair. Nah, ternyata ini kan ada gaya berat ya, karena gaya di sini kan ada masanya ya. Kemudian selain ada gaya beratnya, itu dia akan mengalami gaya, namanya gaya apung ya, gaya Archimedes, akan mendapatkan gaya ke atas yang nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini namanya FA itu boleh gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes. Jadi pastilah deh ya, semua benda itu yang dicelupkan ke dalam zat cair itu pasti akan mendapatkan gaya ke atas ya. Nah, besar gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda itu bisa kita cari. Nah, saking hebatnya si Archimedes ini ya, dengan cara gaya ke atas itu atau gaya apung itu dirumuskan FA sama dengan rho dari fluida atau zat cair ya, dikali gravitasi dikali volume yang tercelup. Kalau semua volume tercelup, maka semua volume itu menjadi VC atau volume benda itu menjadi VC. Tapi kalau hanya sebagian benda yang tercelup, berarti setengah dari volume benda itu menjadi VC-nya ya. Jadi di sini kita tuliskan FA itu gaya Archimedes atau gaya apung Archimedes ya. Nilainya tetap satuannya tetap Newton ya. Rho F itu ialah massa jenis fluida, nanti ada di dalam soal. G itu gravitasi, sedangkan VC itu ialah volume yang tercelup. Nah, adik-adik, aplikasi dari hukum Archimedes ini pada konsep mengapung atau terapung, boleh terapung, tenggelam, sama melayang. Nah
ini merupakan aplikasi dari konsep hukum Archimedes, yaitu mengapung atau terapung, tenggelam sama melayang ya. Kalau terapung nih ada 3 kondisi kan. Ini kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3 ya. Semua bejana ini diisi air. Kita isi sama air ya, kita isi air. Lalu kalau dia terapung tuh posisinya dia nongol deh. Walaupun sedikit dia muncul. Ya. Nah, kenapa benda ini terapung? Karena massa jenis benda itu lebih kecil dibandingkan massa jenis fluida. Akibatnya benda itu jadi terapung. Kalau tenggelam itu walaupun sedikit tapi dia harus menyentuh lantai ya, atau menyentuh dasar. Nah, kenapa dia bisa tenggelam bendanya? Karena massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, ini melayang boleh di sini. Intinya kalau melayang itu nggak muncul tapi juga nggak menyentuh dasar. Nah, kenapa melayang ini bisa terjadi? Karena rho bendanya ini sama dengan rho dari fluida. Nah, ini merupakan konsep aplikasi hukum Archimedes pada keadaan terapung, tenggelam sama melayang ya. Nah, kita langsung saja ke soal latihan ya. Soal latihannya itu seperti ini, contoh. Jadi ada benda yang dicelupkan ya ke dalam zat cair. Oke. Nah, ini. Ternyata benda itu mengalami gaya ke atas. Oke. Volume benda itu 40 cm pangkat 3, sedangkan massa jenis fluidanya itu 1000 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya berapa gaya apung yang dialami oleh benda, ya. Kemudian massa benda juga diketahui di dalam soal ya. Massa bendanya itu 4 kg. Nah, itu ya. Oke, FA, apa rumus FA? Langsung saja, FA sama dengan rho kali G kali volume yang tercelup ya. Rho-nya itu yang ini 1000 atau 10 pangkat 3. Gravitasinya itu 10 ya. Volume yang tercelup 40 cm pangkat 3 itu belum SI, maka kita harus SI kan dulu. Jadi 4 kali 10 pangkat 1 kan ini kalau 40. Cm ke meter itu minus 2, karena pangkat 3 berarti jadi minus 6. Nah, ini 1 dengan minus 6 berarti 4 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, di sini taruh di sini volume yang tercelup, karena semua benda tercelup berarti 4 kali 10 pangkat min 5 masuk. FA itu sama dengan ini kan bisa dicoret. Ini jadi minus 1. Jadi 4 kali 10 pangkat min 1 berarti 0,4, satuannya Newton ya. Ini. Nah, biasanya di dalam soal ada berat di udara. Kalau berat di udara itu berapa? M, apa rumusnya? M kali G kan? Massa benda kali gravitasi. Massa benda berapa? 4. Gravitasinya berapa? 10 ya. Berarti 4 kali 10 40 Newton. Kalau beratnya di dalam air, nah jadi WU itu berat di udara, WA itu berat di dalam air. Berat di dalam air itu rumusnya beratnya di udara berapa dikurang gaya apung. Nah, W udaranya berapa dek? 40. Gaya apungnya berapa? 0,4. Maka beratnya di dalam air itu ialah 39,6 Newton. Nah, adik-adik, hal ini membuktikan bahwa ternyata berat benda di dalam zat cair itu lebih ringan dibandingkan dengan di udara. Kenapa berat benda itu lebih ringan di dalam zat cair atau di dalam air? Karena adanya gaya Archimedes ya. Jadi makanya dulu, kalau zaman-zaman dulu nih dek, ada orang yang mau memindahkan misalnya papan lah istilahnya tuh ya, dia menggunakan transportasi air ya. Maksudnya itu papannya bisa, kalau kedalamannya nggak terlalu dalam ya dia nggak pakai darat tapi gunakan ini transportasi air, atau di air itu dia dipindahkan ya posisinya. Nah, seperti itu, karena benda itu lebih berat di dalam air ya. Oke, jadi benda itu lebih ringan kalau di dalam air
ya. Nah, adik-adik ini kita sudah bahas tentang bunyi hukum Archimedes, kemudian kita sudah bahas juga tentang rumusnya, kemudian konsepnya sama aplikasi ke soalnya seperti apa. Soalnya seperti ini. Oke. Nah, adik-adik sudah paham kan? Adik-adik kalau belum paham boleh langsung tanyakan di kolom komentar ya, apa yang masih kurang atau mau kalian tanyakan, silakan saja. Dan buat adik-adik jangan lupa untuk selalu tonton video channel Kursi Guru ini, karena semua pembelajaran yang ada di video channel Kursi Guru pastinya akan bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih adik-adik yang selalu setia menonton channel Kursi Guru, dan terus semangat belajar di rumah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.